Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini yaitu tentang standarisasi jaringan komputer. Yuk langsung aja tonton videonya. Beberapa pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu standarisasi jaringan komputer, dan yang kedua contoh sebuah standarisasi, yang ketiga model OSI, dan yang keempat model TCP/IP. Pembahasan yang pertama yaitu tentang standarisasi jaringan komputer. Apa sih standarisasi jaringan itu? Standarisasi jaringan adalah sebuah aturan atau protokol yang telah disepakati oleh industri jaringan dan disahkan oleh suatu organisasi standar. Standarisasi jaringan diperlukan untuk kebutuhan akan interkoneksi antar komputer. Standarisasi merupakan kompatibilitas vendor-vendor hardware dan software. Standar jaringan disebut juga dengan protokol, di mana protokol adalah kumpulan aturan yang dapat dimengerti device untuk berkomunikasi dengan baik. Masing-masing protokol mempunyai konsep yang berbeda berkaitan dengan media maupun device yang digunakan dalam komunikasi jaringan tersebut. Suatu protokol itu dapat berjalan di semua peralatan di dalam jaringan, berkaitan dengan perbedaan media satu dengan yang lainnya. Selanjutnya terdapat contoh dari standarisasi. Di sini ada 3 contoh dari standarisasi, yaitu TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Protokol ini umum digunakan dalam komunikasi pada internet. Selanjutnya terdapat IPX/SPX, standarisasi untuk novel, dan NetBEUI, standarisasi untuk Microsoft. Selanjutnya pembahasan tentang model OSI. Model OSI merupakan model yang mendeskripsikan bagaimana data dan informasi network dikomunikasikan dari sebuah aplikasi komputer ke aplikasi komputer lain melalui sebuah media transmisi. Model OSI adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1977. Model OSI singkatan dari Open System Interconnection. Tujuan dari model OSI adalah untuk mempermudah pengertian, penggunaan, desain, pengolahan data, dan keseragaman standar vendor. Inilah konsep layering pada model OSI. Terdapat 7 layer yang dibagi menjadi 2, yaitu terdapat media layer dan host layer. Yang termasuk pada media layer yaitu physical, data link, dan network. Dan pada host layer terdapat transport, session, presentation, dan application. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari tiap-tiap layer. Yang pertama terdapat physical layer. Layer pertama atau terendah dari model OSI yang bertanggung jawab mentransmisikan bit data digital dari physical layer. Perangkat mengirim ke physical layer perangkat penerima melalui media komunikasi jaringan. Yang kedua yaitu data link layer, bertanggung jawab memeriksa kesalahan yang mungkin terjadi saat transmisi data, atau tanggung jawab dari supplier media access control, dan juga membungkus bit ke dalam bentuk data frame, atau tanggung jawab dari supplier logical link control. Yang ketiga terdapat network layer yang bertugas menetapkan jalur yang akan digunakan untuk melakukan transfer data antar perangkat di dalam suatu jaringan. Router jaringan sebagai fungsi utama di layer ini dalam hal routing yang memungkinkan paket dipindahkan antar komputer yang terhubung satu sama lain, didukung dengan menyimpan alamat IP.
Layer network mengelola pemetaan alamat logikal dan fisik. Yang keempat, terdapat transport layer yang bertanggung jawab mengirimkan pesan antara dua atau lebih host dalam jaringan, menangani pemecahan serta penggabungan pesan, maupun mengontrol kehandalan jalur koneksi. Yang kelima, terdapat session layer. Pada layer ini mengendalikan sesi koneksi dialog seperti menetapkan, mengelola, dan memutuskan koneksi antar komputer menggunakan sirkuit virtual yang dibuat oleh transport layer. Yang keenam, terdapat presentation layer yang bertanggung jawab untuk mendefinisikan sintaks yang digunakan host jaringan untuk berkomunikasi serta melakukan proses enkripsi atau deskripsi informasi atau data sehingga mampu digunakan pada lapisan aplikasi. Dan yang terakhir, terdapat application layer yang lapisan paling atas dari model OSI dan bertanggung jawab untuk menyediakan sebuah interface antara protokol jaringan dengan aplikasi yang ada pada komputer. Selanjutnya, penjelasan dari cara kerja pada model OSI, yaitu pada application layer disediakan program aplikasi email yang akan digunakan untuk mengirim data ke komputer lain melalui jaringan. Email tersebut dikonversi menjadi format jaringan pada presentation layer. Lalu di session layer akan dibentuk sesi perjalanan data dari mulai bentuk hingga selesai proses pengiriman. Pada transport layer, data tersebut dipecah lalu dikumpulkan pada transport layer ke penerima. Pada network layer, layer itu dibuatkan alamat dan ditentukan jalan yang akan dilalui data tersebut. Ketika sampai di link layer, data dibentuk menjadi frame dan alamat fisik untuk penetapan perangkat pengirim dan penerima. Physical layer mengirimkan data tersebut melalui medium jaringan menuju ke lapisan transport penerima. Selanjutnya, pembahasan tentang model TCP/IP. Model TCP/IP merupakan standar komunikasi data yang digunakan untuk dalam proses tekan menukar data dari satu komputer ke komputer lain pada jaringan internet. Model TCP/IP terbentuk dari dua komponen, yaitu Transmission Control Protocol dan Internet Protocol. Model TCP/IP dikembangkan oleh Advanced Research Project Agency atau ARPA untuk Departemen Pertahanan Amerika pada tahun 1969. Fungsi dari TCP/IP pada komunikasi internet adalah untuk sarana pengiriman file dalam satu jaringan. Seperti inilah tampilan dari konsep layering TCP/IP, yaitu ada 4 layer. Yang pertama application layer, yang kedua transport layer, yang ketiga internet layer, dan yang keempat network access layer. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari tiap-tiap layer yang ada pada TCP/IP. Yang pertama yaitu terdapat application layer, merupakan layer paling atas pada model TCP/IP yang bertanggung jawab untuk menyediakan akses kepada aplikasi terhadap layanan jaringan TCP/IP. Protokol ini mencakup protokol Domain Name System, Hypertext Transfer Protocol, File Transfer Protocol, Telnet, Simple Mail Transfer Protocol, dan protokol lainnya. Yang kedua, terdapat transport layer, berguna untuk membuat komunikasi menggunakan sesi koneksi yang bersifat connection oriented atau broadcast yang bersifat connectionless. Protokol dalam lapisan ini adalah Transmission Control Protocol dan User Diagram Protocol. Yang ketiga, terdapat internet layer yang berfungsi untuk melakukan pemetaan atau routing dan enkapsulasi paket-paket data jaringan menjadi paket-paket IP. Protokol yang bekerja dalam lapisan ini adalah Internet Protocol, Under Resolution Protocol, Internet Control Message Protocol, dan Internet Group Management Protocol.
Dan yang keempat, terdapat network access layer yang berfungsi untuk meletakkan frame-frame jaringan di atas media jaringan yang digunakan. Dengan kata lain, mendefinisikan protokol-protokol dan hardware yang digunakan dalam pengiriman data. TCP/IP dapat bekerja dengan banyak teknologi transport, mulai dari teknologi transport dalam LAN seperti halnya Ethernet dan token ring. Selanjutnya, saya akan membahas cara kerja dari model TCP/IP. Dalam TCP/IP, terjadi penyampaian data dari protokol yang berada di satu layer ke protokol di layer lain. Setiap protokol memperlakukan semua informasi yang diterimanya dari protokol lain sebagai data. Jika suatu protokol menerima data dari protokol lain di layer atasnya, dia akan menambahkan informasi tambahan miliknya ke data tersebut. Informasi ini memiliki fungsi yang sesuai dengan fungsi protokol tersebut. Setelah itu, data ini diteruskan lagi ke protokol pada layer di bawahnya. Hal yang sebaliknya terjadi jika suatu protokol menerima dari protokol lain yang berada pada layer di bawahnya. Jika data yang diterima dianggap valid, maka protokol akan melepas informasi tambahan tersebut untuk kemudian meneruskan data itu ke protokol lain yang berada pada layer di atasnya. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.